Panik gak kamu kalau lihat rambut tiba-tiba rontok banyak dan itu terjadi setiap hari? Kuatirnya malah botak permanen. Terus gimana cara mengatasinya? Tonton sampai akhir. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Kali ini Cece Apoteker akan bahas seputar rambut ya, terutama buat yang mengalami masalah kebotakan. Biasanya terjadi pada laki-laki, kemudian yang cewek-cewek yang rambutnya banyak rontok dan itu terjadi setiap hari. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus akhirnya yang terjadi adalah rambut tambah tipis. Kalau buat cewek-cewek akhirnya mempengaruhi estetika ya, jadinya rambutnya yang harusnya terlihat tebal jadi terlihat tipis. Kemudian yang cowok-cowok jadi juga mempengaruhi estetika juga karena jadinya nggak pede kalau ketemu orang. Cara mengatasinya seperti apa? Nanti Kak Cece Apoteker akan bahas dari segi medis maupun dari obat-obat herbal alami apa saja yang kita gunakan untuk mengatasi rambut rontok. Nah, kita bahas dulu seputar rambut rontok. Rambut rontok itu kalau masih dalam batas wajar, maka dia rontoknya sekitar 50 sampai 100 helai per hari. Ya, jadi kalau misalkan udah lebih dari 100 helai per hari, berarti itu udah yang tidak normal atau tidak wajar. Akhirnya kalau misalkan rambutnya itu rontok berlebihan, yang terjadi adalah penipisan. Kemudian yang terakhir terjadilah kebotakan. Penyebabnya sebenarnya apa saja? Penyebabnya ada dua, bisa dari internal atau dari eksternal. Kalau dari internal tuh dari dalam tubuh ya, jadi yang memang dari hormon atau mungkin dari genetik. Kemudian kalau dari eksternal itu bisa dari berbagai macam hal seperti faktor lingkungan dan lain sebagainya. Yang pertama dari hormon atau genetik ya, biasanya kalau pada pria itu faktor keturunan yang disebut dengan androgenetic alopecia. Kemudian yang kedua yaitu perubahan hormon. Ini buat ibu-ibu atau cewek-cewek ya pada kehamilan, menyusui, menopause, itu pasti kalau kita perhatikan rambut itu akan rontok sangat banyak sekali. Ya, terutama kalau habis melahirkan, kemudian sedang menyusui bayinya, itu rambut gak disisir aja udah rontok sendiri. Kemudian yang kedua karena stres atau kondisi mental ya. Stres ini memang menimbulkan berbagai macam penyakit, terutama kerontokan rambut juga bisa disebabkan karena stres. Kemudian kekurangan nutrisi. Nah, ini juga penting ya. Jadi seperti kurang zat besi, kemudian protein, vitamin D, biotin, zinc itu juga sangat diperlukan untuk tubuh, terutama untuk bagian rambut supaya rambutnya tetap sehat. Kemudian penyakit tertentu seperti tiroid, anemia, PCOS, autoimun itu juga bisa menyebabkan kerontokan pada rambut. Lalu ada efek samping obat. Nah, efek samping obat ini seperti obat apa? Obat kemoterapi. Ya, kalau kita lihat pada orang-orang yang mengalami kemoterapi pasti rambutnya rontok terus botak gitu ya. Memang itu adalah efek samping dari obatnya. Kemudian antidepresan ya. Obat-obat antidepresan ada beberapa yang menyebabkan rambut rontok. Kemudian obat darah tinggi dan pil KB juga ada yang menyebabkan rambut rontok. Yang terakhir yaitu perawatan rambut berlebihan. Nah, ini buat para cewek-cewek yang masih muda-muda yang biasanya sering mencatok, kemudian suka bleaching, rambutnya diwarnai, tiap bulan ganti warna gitu ya, tiap bulan bleaching rambut. Akhirnya kan rambut ini sering terpapar dengan bahan kimia. Yang terjadi akhirnya rambutnya ini akarnya tidak kuat dan mengalami kerontokan. Obat-obat apa saja sebenarnya yang bisa digunakan untuk mengatasi rambut rontok? Nah, kita bahas dari segi obat medisnya dulu. Yang pertama yaitu kandungan obatnya disebut dengan minoxidil. Ini udah terkenal sekali ya, di mana-mana kalau di apotek atau kita ke dokter, kalau misalkan kita udah mengalami rontok rambut, kebotakan, itu biasanya dikasih obat yang isinya minoxidil, entah itu dalam bentuk spray, entah itu dalam bentuk oles ya, entah itu dalam bentuk sampo yang keramas gitu. Memang bentuknya adalah topikal yang dioles dan gunanya untuk membantu merangsang pertumbuhan rambut. Nah, ini biasanya digunakan untuk pria dan wanita. Nah, untuk minoxidil sendiri biasanya dosisnya kalau pada laki-laki itu persen kadarnya lebih besar dibandingkan pada wanita. Kemudian yang kedua yaitu finasteride. Ini saya berikan merek untuk di sebelahnya ya. Finasteride ini biasanya diberikan untuk pria ya, karena dia bekerjanya dengan menurunkan hormon DHT
yang menyebabkan kerontokan. Dan biasanya finasteride ini tidak diberikan pada wanita, begitu. Kemudian yang ketiga yaitu diberikan suplementasi. Suplementasinya vitamin dan mineral apa saja? Yaitu tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa kalau misalkan kerontokan rambut bisa disebabkan karena defisiensi vitamin dan mineral seperti apa? Biotin, zinc, vitamin D, zat besi, asam folat. Jadi biasanya kalau kerontokannya belum terlalu parah akan diberikan tambah suplemen vitamin dan mineral ini tadi. Dikonsumsinya bisa dikonsumsi setiap hari dan itu aman ya sebagai suplemen khusus rambut, dan konsumsinya harus sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kemudian yang keempat yaitu dengan menggunakan terapi PRP atau platelet rich plasma. Jadi itu menggunakan plasma darah sendiri yang mana digunakan untuk merangsang folikel rambut melalui injeksi. Itu biasanya kalau yang udah mengalami kebotakan parah dan itu biasanya dilakukan di klinik atau di rumah sakit. Kemudian kalau misalkan nih Ceng, aku nggak mau minum obat-obatan kimia, apa misalnya ada obat-obat alami atau kita bisa gunakan bahan-bahan alam yang bisa digunakan untuk merangsang pertumbuhan rambut. Ada, tenang aja. Yang pertama yaitu minyak rosemary ya. Kalau misalkan kita lihat di produk-produk hair tonic, itu biasanya tertulis di situ kandungannya rosemary karena memang rosemary ini sangat baik untuk merangsang folikel dan sirkulasi darah terutama di bagian rambut. Nah, untuk kandungannya, kenapa rosemary itu bagus? Karena dia punya kandungan yang namanya sineol dan pinen. Cara pakainya gimana C? Cara pakainya tinggal campur aja dengan minyak kelapa atau minyak zaitun. Kemudian kamu pijat-pijat ke kepala, kira-kira dibilas selama 30 sampai 60 menit. Kemudian yang kedua yaitu lidah buaya. Kalau ini sudah nggak perlu diragukan lagi. Sejak zaman kecil kalau misalkan rambutnya bayi nggak tumbuh biasanya dikasih lidah buaya. Nah, lidah buaya ini juga kita mudah sekali ya untuk cari dimanapun. Kenapa lidah buaya ini bagus sekali untuk rambut? Karena dia punya kandungan enzim yang bisa untuk merangsang rambut dan punya kandungan vitamin A, C, dan E. Manfaat utamanya memang untuk mempercepat pertumbuhan rambut dan juga karena aloe vera atau lidah buaya ini memiliki efek menenangkan. Jadi biasanya pada saat dipakai di kepala itu dia ada sensasi dingin-dinginnya. Memang tujuannya untuk menenangkan kulit kepala. Cara pakainya seperti apa? Cara pakainya tinggal oleskan gel segar. Jadi kita kuliti gitu ya lidah buayanya, kita potong bagi dua. Kemudian kita gosok-gosokkan aja di bagian kulit kepala. Didiamkan dulu selama 30 menit kemudian dibilas seperti biasa, dikeramas. Kemudian yang ketiga, kamu bisa pakai air bawang merah ya. Air bawang merah, jadi bukan bawang merahnya tapi air dari bawang merah. Jadi bawang merah tadi itu kita blender atau kita mau tumbuk nggak apa-apa, itu kita bisa peras airnya. Kemudian airnya tadi itu kita oleskan ke kulit kepala, didiamkan 15-30 menit lalu dibilas. Apa sih kandungan utama dari bawang merah? Kenapa dia itu baik untuk rambut? Karena bawang merah mengandung sulfur, di mana sulfur ini tadi bisa menstimulasi kolagen dan bisa merangsang pertumbuhan dari rambut. Kemudian yang selanjutnya yaitu minyak jarak, biasanya kita sebutnya castor oil gitu ya. Dia mengandung asam risinoleat dan vitamin E sehingga bisa memiliki manfaat untuk melebatkan rambut. Nah, kalau biasanya minyak jarak ini biasanya orang-orang yang menggunakan bukan yang untuk kebotakan yang sudah parah ya, tapi biasanya hanya untuk orang-orang yang mengalami penipisan rambut. Jadi biasanya cewek-cewek yang mulai menipis itu dipakai sebagai hair tonic. Cara pakainya tinggal pijat ke kulit kepala, kemudian bisa didiamkan 1 jam dan selanjutnya bisa dibilas dengan menggunakan shampoo. Yang selanjutnya yaitu minyak kelapa. Minyak kelapa sendiri punya kandungan yang namanya asam laurat ya, dimana asam laurat ini tadi bermanfaat untuk menguatkan akar rambut serta mengurangi kerontokan. Nah, untuk minyak kelapa cara mengoleskannya harus di malam hari, kemudian didiamkan semalaman dan besok paginya harus dibilas seperti itu. Jadi kalau minyak kelapa biasanya jarang digunakan karena beberapa orang kurang nyaman dengan cara pemakaiannya karena harus didiamkan 1 malam. Kemudian yang selanjutnya yaitu teh hijau. Nah, teh hijau ini punya kandungan polifenol yang mana kalau polifenol kita tahu ya dia fungsinya sebagai antioksidan sehingga dia bisa menutrisi kulit kepala. Tapi biasanya kalau teh hijau ini kan gunanya untuk menutrisi
menutrisi saja. Jadi untuk yang kebotakan yang sudah agak parah atau penipisan rambut yang agak parah kurang bagus. Tapi untuk orang-orang dengan rambutnya yang masih sehat boleh digunakan untuk menutrisi kulit kepala. Cara penggunaannya seperti apa? Tinggal digunakan sebagai bilasan setelah keramas. Jadi setelah keramas itu kita boleh gunakan teh hijau ya untuk menutrisi kulit kepala kita. Kemudian jahe. Kalau jahe sudah tidak perlu diragukan lagi, semua penyakit kayaknya dia bisa membantu mengatasi karena dia kandungan gingerol, yang mana gingerol ini bisa meningkatkan aliran darah dari akar rambut. Caranya gimana? Tinggal oleskan air jahe segar ya, segar. Jadi jahe yang masih segar tuh kamu bisa parut, kemudian disaring, diambil airnya, kemudian dicampur dengan sedikit minyak supaya pada saat dioleskan ke kepala ini kalau cair begitu kan susah nempel ya. Jadi harus ditambahkan sedikit minyak. Minyaknya boleh apa saja, kamu bisa pakai minyak rosemary atau bisa pakai minyak kelapa atau bisa pakai minyak yang tadi saya sebutkan. Kemudian didiamkan 30 menit dan dibilas. Kemudian selanjutnya kita bisa gunakan daun seledri. Daun seledri ini juga bagus sekali karena memiliki kandungan vitamin A, C, serta mineral. Nah, kalau daun seledri ini tujuannya untuk menyuburkan dan mempercepat pertumbuhan rambut. Jadi biasanya buat anak-anak yang masih kecil yang pengen rambutnya lebih subur ini cocok sekali. Bisa caranya dengan dihaluskan kemudian dioleskan ke kulit kepala dan didiamkan kira-kira 30 menit dan boleh langsung dibilas. Kemudian ini yang agak aneh, jarang didengar tapi memang nyata ya, kuning telur. Ya, kenapa kuning telur? Ya memang kalau kita pikir kuning telur itu amis ya kalau di kulit kepala, tapi kuning telur itu ternyata mengandung protein dan biotin. Ya, kalau kita tahu tadi flashback lagi bahwa suplemen yang kita butuhkan untuk menguatkan akar rambut adalah biotin. Biotin ini tadi bisa menguatkan akar rambut. Jadi kalau misalkan kuning telur ini kita mau pakai dan beberapa orang yang memang merasa nggak masalah rambutnya dikasih kuning telur, boleh digunakan. Cara melakukannya yaitu dengan mencampurkan dengan madu atau minyak zaitun. Ya, jadi digunakan sebagai masker di kepala begitu. Didiamkan beberapa saat, kira-kira 15-30 menit baru dibilas. Kemudian yang terakhir yaitu minyak zaitun. Ya, ini juga banyak sekali kalau kita lihat produk hair tonic atau misalkan yang untuk minyak yang menumbuhkan rambut itu biasanya isinya ada minyak zaitunnya, karena minyak zaitun sendiri itu mengandung vitamin E serta omega 3 yang mana bisa untuk melembabkan dan memperbaiki struktur dari rambut. Caranya gimana? Tinggal gunakan sebagai minyak pijat, dipijat-pijat aja lembut kira-kira 5-10 menit dan digunakannya sebelum keramas. Setelah itu boleh dibilas keramas. Selain dari obat-obat herbal dan obat medis yang saya sebutkan, ya tentu saja kita juga harus memperhatikan hal-hal yang penting agar mencegah rambut rontok. Apa saja? Konsumsi makanan yang bergizi. Jadi seperti protein, sayuran, dan buah gitu ya. Kemudian hindari stres yang berlebihan. Coba dengan meditasi ringan atau olahraga. Kemudian kalau bisa cuci rambut dengan sampo yang ringan, terutama buat orang-orang yang mengalami kerontokan ya, rambut ya. Kalau bisa samponya pilih yang tanpa sulfat ya. Jadi biasanya kalau tanpa sulfat itu samponya itu tidak banyak busanya. Seperti itu, dan memang untuk harganya agak sedikit lebih mahal. Kemudian untuk rambut yang masih basah, terutama untuk cewek-cewek, jangan langsung disisir. Jadi dikeringkan dulu baru boleh disisir. Kemudian batasi penggunaan alat-alat yang panas seperti catokan, kemudian hair dryer. Kalau memang tidak buru-buru ya udah keringkan rambutnya dengan udara aja. Kemudian pakai penutup kepala saat panas atau berpolusi karena itu juga sangat penting untuk mencegah kerontokan rambut. Lalu kapan kalau saya perlu ke dokter? Apakah setiap kerontokan rambut saya perlu ke dokter? Tunggu dulu. Kalau misalkan rambut rontoknya itu udah terus menerus sampai tampak kulit kepalanya ya, jadi udah kelihatan botak sekali, ya itu mulai harus ke dokter. Kalau memang kamu tidak nyaman dan kamu sudah minum obat, kemudian dengan herbal alami kamu tetap nggak mempan ya, boleh ke dokter untuk konsultasi. Kemudian ada kebotakan yang berbentuk lingkaran yang kita sebut biasanya dengan alopecia areata. Itu biasanya pada laki-laki. Nah, itu boleh kita konsultasikan ke dokter. Kemudian rontok yang disertai dengan gatal, luka atau kemerahan di kulit kepala. Yaitu berarti kerontokannya ada masalah lain atau ada penyakit tertentu yang lain. Atau rontok setelah konsumsi obat tertentu atau pasca penyakit berat.
Ya, jadi 4 hal ini yang perlu diperhatikan kalau kamu udah mengalami kerontokan dan merasa perlu ke dokter. 4 hal ini yang harus diperhatikan. Oke, sekian dulu video dari Cici Apoteker kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Kemudian kalau misalkan nih Ceng, aku nggak mau minum obat-obatan kimia, apa misalnya ada obat-obat alami atau kita bisa gunakan bahan-bahan alam yang bisa digunakan untuk merangsang pertumbuhan rambut? Ada, tenang aja. Yang pertama yaitu minyak rosemary ya. Kemudian yang kedua yaitu lidah buaya. Kalau ini sudah nggak perlu diragukan lagi, sejak zaman kecil kalau misalkan rambutnya bayi nggak tumbuh biasanya dikasih lidah buaya. Kemudian yang ketiga, kamu bisa pakai air bawang merah ya, air bawang merah. Jadi bukan bawang merahnya tapi air dari bawang merah. Kemudian yang selanjutnya yaitu minyak jarak, biasanya kita sebutnya castor oil gitu ya. Yang selanjutnya yaitu minyak kelapa. Kemudian yang selanjutnya yaitu teh hijau. Nah, teh hijau ini punya kandungan polifenol. Kemudian jahe. Kalau jahe sudah tidak perlu diragukan lagi, semua penyakit kayaknya dia bisa membantu mengatasi.